Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi Fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka, Fenomena Geosfer. Kita kajiannya adalah tenaga endogen dan eksogen. Khusus pada video kali ini, kita akan membahas tenaga eksogen yang sebagian penampakannya ada pada gambar di bawah judul ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari pengertian tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi dan bersifat merombak permukaan bumi. Tenaga eksogen ini memiliki dua sifat, degradasi artinya mengikis atau mengurangi lahan, dan agradasi itu menambah atau menumpuk material pada suatu lahan. Macam-macam tenaga eksogen ada 5. Satu adalah pelapukan, 2 adalah erosi atau pengikisan, 3 mass wasting atau pergerakan tanah, salah satunya rayapan tanah seperti ini, likuifaksi juga. Yang keempat adalah sedimentasi atau pengendapan, dan 5 denudasi atau pengelupasan. Kita akan mulai membahas satu persatu. Kita awali dari nomor 1, pelapukan. Merupakan proses penghancuran batu-batuan menjadi bagian yang lebih kecil seperti pasir dan tanah. Jenis-jenis pelapukan. Satu adalah pelapukan mekanik atau pelapukan fisika, adalah pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu. Contohnya batu yang tadinya utuh terkena panas matahari akhirnya menjadi retak, retakannya menjadi besar, lama-lama pecah menjadi batu kecil, hancur, kerikil, dan pasir. 2 adalah pelapukan kemis atau kimia. Ini pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan atau benda dengan zat kimia. Seperti besi yang terkena oksigen, maka terjadi peristiwa berkarat atau oksidasi. Demikian juga batuan kapur terkena air hujan yang mengandung CO2, akhirnya menjadi lubang, dan terbentuklah lubang yang berbentuk corong yang disebut dolina. 3 adalah pelapukan organis atau biologis, adalah pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas organisme atau makhluk hidup. Seperti ini, tanaman yang tumbuh di atas batu menjadi hancur. Ini tumbuh di atas bangunan tua sehingga juga akan nanti menjadi hancur. Demikian juga ada hewan yang berkubang di lumpur ataupun aktivitas manusia yang mengepras atau menghancurkan bukit dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, nomor 2 adalah erosi atau pengikisan. Proses pengikisan batuan atau material dan perpindahan material tersebut ke tempat yang lain. Jenis-jenis erosi ada 5 lagi. Satu adalah ablasi. Ablasi ini biasa orang sebut erosi saja, yaitu erosi yang disebabkan oleh air. Ya, contohnya karena terkena air hujan, suatu saat dia akan tererosi. Yang kedua, abrasi. Sebuah tebing yang terkepras terus-menerus, setelah lunak hancur, pada akhirnya juga akan hilang. 3, deflasi, ini erosi oleh angin. 4, korosi, erosi oleh batu yang terbawa oleh angin. Dan yang kelima, eksarasi, ini adalah erosi karena es atau gletser. Kita akan tunjukkan beberapa landscape atau bentangan alam karena kelima jenis erosi ini. Kita awali dari ablasi, yaitu erosi oleh air. Ada 5 macam bentangan lahan. Yang pertama adalah erosi percik, ya, atau splash erosion, yaitu berupa terlemparnya partikel tanah karena menerima percikan butiran air, entah air hujan atau air yang lain. Yang kedua, erosi lembar, karena terjadi erosi percik tingkat lanjut. Erosi lembar atau sheet erosion, terkikisnya permukaan tanah yang tebalnya relatif sama, ya, tebal terkikisnya itu. Erosi lembar tingkat lanjut akan menghasilkan erosi alur, erosi yang membentuk alur-alur kecil. Dan setelah alur itu menjadi besar, maka terjadilah erosi parit atau gully erosion. Erosi parit ini sudah membentuk huruf V dan sudah semakin dalam dan lebar dibandingkan erosi alur. Yang kelima, ada erosi tebing. Ini erosi vertikal di permukaan bukit, di perbukitan, dan membentuk lembah yang sangat curam. Dan biasanya masih membentuk huruf V juga. Dan akhirnya akan ada stream erosion, erosi yang pada umumnya terjadi pada sungai, yang mengepras ke bawah dan ke samping, sehingga bentuk penampakannya adalah seperti huruf U. Erosi berikutnya adalah abrasi, dan ini adalah penampakan lahan karena abrasi. Ada
takik atau knock. Ini adalah abrasi pada pantai yang masih miring, lama-lama menjadi tebing yang terjal karena terkeperas oleh gelombang laut terus-menerus, namanya cliff. Cliff akan terubangi terus-menerus menjadi gua pantai, dan gua pantai suatu saat akan berlubang di bagian belakang sehingga terbentuk blowhole. Blowhole ini suatu saat akan menjadi ark atau jembatan alam di pantai. Ketika jembatan alamnya runtuh, maka jadilah stek atau tugu di depan pantai. Ini adalah bentukan lahan abrasi atau erosi oleh gelombang laut. Berikutnya bentukan lahan akibat deflasi dan korosi, yaitu erosi oleh angin dan juga pasir yang terbawa oleh angin. Antara lain ada mushroom stone atau batu jamur. Ini antara lain ya, sangat indah dan bagus ya, sangat cocok untuk dijadikan selfie. Ini ada di Gresik dan ada di Kansas ya, di negara bagian Kansas, Amerika Serikat. Kemudian ada ark atau batu melengkung seperti gawang. Ini ada di Taman Nasional negara bagian Utah, Amerika Serikat. Ada lagi stek yang ada di gurun atau di daratan. Nah, namanya juga tall rock ya, tugu batu. Ini juga di Taman Nasional negara bagian Utah di Amerika Serikat. Dan ada Inselberg dan atau Monadnock. Itu adalah bukit tersisa oleh erosi. Ini ada di North Carolina di Amerika Serikat, dan Uluru atau batu terpanjang di dunia ada di Australia. Berikutnya adalah eksarasi, ini erosi oleh es, menghasilkan, kita contohkan dua saja. Yang pertama adalah pantai fjord. Ini adalah pantai teluk yang menjorok akibat erosi es. Es yang mengalir, es yang mencair, dia tentu memiliki tenaga, akan mengepras bagian yang dilewatinya, sehingga semakin menjorok. Yang kedua adalah danau glasial, danau yang terbentuk karena es yang mencair, seperti tampak pada gambar berikut ini. Yang ketiga, tenaga eksogen yang ketiga adalah gerakan massa tanah atau mass wasting, adalah pergerakan atau perpindahan massa tanah atau batuan ke tempat yang lebih rendah karena gaya gravitasi atau gaya berat. Jenis-jenis pergerakan tanah sangat banyak sekali, akan kita tunjukkan landscape atau bentangan lahannya. Tanah longsor yang pertama atau landslide, nih kalian tentu sudah tahu. Yang kedua adalah tanah mengalir atau earth flow. Earth flow ini pada lahan yang tidak seterjal tanah longsor ya. Tapi masyarakat kebanyakan biasanya juga menyebutnya adalah tanah longsor. Padahal ketika miring dan gerakannya lambat itu namanya earth flow. Berikutnya adalah tanah amblas. Tanah yang bagian bawahnya berrongga, suatu saat dia akan amblas atau turun. Dan inilah namanya subside. Berikutnya adalah tanah merayap. Nah, ini ya gambaran tanah merayap. Ini kita tidak bisa melihat karena berlangsung sangat lambat dan ditandai dengan kenampakan tiang listrik atau pohon yang miring. Ini tanah merayap atau soil creep. Ada lagi slumping atau tanah mendadak. Ini juga kita tidak bisa melihat, tiba-tiba suatu landscape akan menunjukkan tanah itu membentuk semacam tangga, gitu ya. Berikutnya nomor 6 ada likuifaksi tanah, ya. Masih kita lanjut nomor 6, likuifaksi tanah, ya, yaitu tanah bergerak karena bagian bawahnya jenuh air sehingga kekuatan tanahnya hilang. Inilah tanah merayap seperti yang terjadi di Palu tahun 2018. Jadi permukaan tanah itu berjalan sendiri, membawa apapun yang ada di permukaannya, baik itu rumah, bangunan, apapun, tiang listrik, bahkan juga pohon ikut terbawa dan terjadi kehancuran yang luar biasa. 7 adalah batuan jatuh atau rockfall, dan ini yang ke-8 adalah debris fall atau puing jatuh. Kita lanjutkan, yang keempat adalah sedimentasi atau pengendapan. Merupakan proses pengendapan massa batuan atau material yang terbawa oleh angin, air atau es di suatu bentangan lahan. Jenis-jenis sedimentasi ini berdasarkan faktor pengendapannya. Yang pertama adalah sedimentasi fluvial disebabkan oleh aliran sungai. Yang kedua sedimentasi aeolis, angin dari kata air. Marin berarti sedimentasi oleh gelombang laut, dan glasial sedimentasi oleh salju atau gletser. Kita akan tunjukkan bentangan lahan sedimentasi fluvial. Contohnya antara lain adalah ada kipas aluvial atau alluvial fan. Itu adalah endapan seperti kipas
ini adanya di daerah dataran menengah atau tinggi ya, tidak di muara. Nah, kalau di muara namanya delta. Ada lagi namanya ini di daerah dataran banjir, ada floodplain atau dataran banjir ini di kanan kiri sungai yang sangat rendah ya. Kemudian ada tanggul alam atau tanggul sungai tepat di samping kanan kiri aliran sungai, tapi masih di dalam dari dataran banjir atau floodplain. Kemudian kelokan sungai atau meander, sungai yang berkelok-kelok, dan ada osbolik. Ketika kelokan sungai salah satunya terputus, maka terbentuklah danau tapal kuda. Berikutnya adalah sedimentasi marin. Ini adanya oleh gelombang laut sehingga lokasinya berada di pantai. Nomor 1 speed. Ini ya, speed itu adalah endapan yang satu terhubung ke pantai, yang satu tidak terhubung ke pantai. 2, bar atau gosong pasir. Ini ya, gosong pasir ini adalah sebuah endapan yang mana keduanya terhubung oleh pantai, biasanya berada di depan teluk. 3, beting, endapan memanjang tapi kecil, endapan kecil ya di depan pantai. Kemudian 4, nehrung. Nehrung ini adalah beting yang memanjang. Yang kelima, tombolo, endapan yang menghubungkan daratan dengan pulau di depannya. Dan Cascade Foreland, ini endapan di depan pantai yang berbentuk segitiga. Nah, kita akan coba ya kalian untuk menyebut apakah nama sedimentasi marin berikut ini. Oke, ini namanya apa? Ini adalah namanya tombolo. Endapan menghubungkan daratan dengan pulau di depannya. Ini yang bentuknya segitiga namanya Cascade Foreland. Ini adalah beting, endapan kecil di depan pantai, dan ini nehrung, beting yang memanjang. Kita lanjutkan sedimentasi aeolis atau kita biasa namakan aeolian, yaitu bentukan lahan akibat sedimentasi atau tenaga angin dan juga pasir. Yang pertama adalah sand dune atau gumuk pasir. Itu adalah hamparan atau endapan pasir akibat tenaga oleh angin, yaitu namanya aeolian. Seperti yang ada di Parangkusumo, Yogyakarta sana ya. Ada lagi kalau sudah bercampur dengan daratan, tapi masih dominan air, namanya adalah tanah los. Berikutnya ada arroyos, yaitu endapan pasir di sungai kering. Ada sekri, endapan di kaki tebing. Berikutnya lagi ada sedimentasi glasial, meliputi berbagai fenomena alam. Ini adalah antara lain ada drumlin. Kita akan cobakan perlihatkan di alam. Ini adalah drumlin, bukit memanjang. Kemudian ada danau Kettle dan esker. Danau Kettle atau Kettle Lake, ini adalah gambarannya. Dan esker itu adalah seperti tebing yang memanjang, kecil ya, tapi memanjang. Ada lagi murena atau moraine ya. Ini adalah endapan batu dan tanah yang terbawa oleh es atau glacier. Yang terakhir ya, tenaga eksogen yang kelima adalah denudasi atau pengelupasan atau penelanjangan. Adalah bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses melakukan erosi, gerak massa batuan atau mass posting, dan proses pengendapan. Contohnya antara lain adalah pegunungan terkikis. Ini yang ada di banyak tempat ya, di Amerika Selatan, di Venezuela ada, di Brasil ada, di Guyana ada. Ini gambarannya seperti ini, banyak sekali. Kemudian ada badland atau tanah rusak ini ya, yang saya ambilkan dari Bahia di Brasil. Dan yang ketiga adalah kipas koluvial, bukan aluvial tapi koluvial atau kerucut tolus ya, kipas rombakan lereng. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Bila kalian ingin berpedalam materi ini, silahkan pilih salah satu tugas untuk berlatih menghasilkan suatu produk di era kurikulum merdeka ini antara nomor 1, 2, dan nomor 3. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, silahkan saksikan video berikutnya, yaitu tentang pedosfer. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.